Itu ada yang dinamakan Curug Siliwangi, yang konon katanya itu tempat yang paling angker. Ya, dan konon itu juga dipakai buat apa namanya? Menyimpan sesajen. Nah, pas kita lagi ngobrol terus nih, itu terdengar seperti suara frekuensi radio yang butut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bala di luar nalar, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat sentosa, tidak kurang sedikit pun. Kembali lagi bersama gua Abo dan sama Jaba, tentunya hanya di channel Cerita di Luar Nalar. Di segmen Dismiss kali ini, gua sama Jaba bakalan membahas salah satu tempat yang bersejarah di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimaung. Tempat ini dinamakan Stasiun Radio Malabar karena pada masa Hindia Belanda komunikasi itu dinilai sangat penting, sehingga dibangunlah stasiun radio telegraf yang menggunakan sinyal frekuensi radio di daerah Malabar. Mengenai sejarah, seperti biasa akan dilanjutkan oleh Cak Jaba. Bandung adalah salah satu tempat yang memiliki banyak sekali objek wisata. Ya, Salah satunya yaitu Gunung Puntang. Gunung yang berpenghasilan kopi bernilai tinggi ini mempunyai jejak masa kolonial Belanda, dan rumahnya itu adanya Goa Belanda dan Stasiun Malabar itu. Yang kini hanya menyisakan pondasi dan dinding-dinding yang muram terbengkalai. Nah, stasiun-stasiun pengiriman dan penerimaan pesan tersebut merupakan bagian dari uji coba teknologi radiotelegrafi yang dikembangkan oleh De Groot dan rekan-rekannya. Itu penelitiannya itu berlangsung hingga 1917, dan pembangunan Radio Malabar ini berlangsung sejak 1920, lalu diresmikan pada tanggal 5 Mei 1923 oleh Gubernur Jenderal De Valk. What the fuck? Sejak saat itu banyak kisah-kisah menarik dari orang-orang Belanda di negeri jajahannya dengan sanak saudaranya di Belanda. ya karena ada komunikasi itu mungkin. Itu tulis Her Suganda dalam bukunya Jenderal Bandung, Pengalaman Bersama Kompas 2007. Oh, jadi bisa disimpulkan mungkin karena ada stasiun telegraf ini, komunikasi antar di negeri jajahan dari negeri asalnya berjalan. Nah, mungkin ya nggak kayak lu yang tadi. Jangan. Nah, kejayaan stasiun Malabar ini tidak berlangsung lama, hanya belasan tahun. Karena setelah Belanda masuk, kan Jepang juga ikut masuk. Selang beberapa tahun kan Jepang juga ikut masuk dengan mengiming-imingi orang Indonesia untuk menyingkirkan orang Belanda. Nah, lalu setelah gesekan itu semuanya pun hancur gitu, diserang gitu. Diserang, dan si Belanda juga kerepotan juga di negaranya. Oke, itu terlalu jauh. Seperti halnya apa yang tulis Her Suganda yang meninggalkan kisah-kisah unik gitu ya. Namun dewasa ini orang-orang lebih merawat kepada mitos dan urban-urban yang tak kasat mata. Di Radio Malabar itu. Yang saya dengar sih kalau sekitaran Radio Malabar itu juga ada yang dinamakan kolam cinta. Iya, kolam cinta peninggalan juga. Itu bukan konon sih, emang sejarahnya itu si runcing lobnya itu langsung mengarah ke stasiun yang ada di Belanda. Itu teh. Kirain pada dia yang sepi. Sad boy. Nah, ngomongin urban legend, emang banyak sih cerita yang beredar di masyarakat sekitar.
Salah satunya kadang-kadang oleh yang ngecamp di campground terdengar suara baris-baris layaknya militer. Terus di Kolam Cinta juga terkenal dengan Nyironggeng yang berbaju kebaya. Konon katanya pas waktu dulu peresmian pembangunan stasiun telegraf itu diadakan. Peresmian itu kan kayak rame-rame penari gitu. Nah, untuk tumbalnya yaitulah para penari yang ditumbalkan. Semuanya apa salah satu? Kayaknya semuanya sih kayaknya. Cuman kebetulan yang salah satu itu yaitu konon katanya, tapi nggak tahu bener atau enggak. Terus di Goa Belanda itu sering terdengar suara rintihan. Nah, kalau buat saya pribadi, kebetulan saya pernah mendaki Gunung Puntang. Waktu itu saya masih ingat, saya cuma berlima, jalan juga longsor. Saya itu berangkat lah dari rumah, di rumah menuju Gunung Puntang, nyampe lah di PGPI. Simaksi segala macam. Simaksi. Laporan. Ya ada simaksi. Laporan segala macam. Habis itu diperingatin nih sama penjaga yang ada di pos PGPI. Kang, kalau mau naik jalannya lagi longsor katanya. Jadi gimana tuh Kang? Kata saya teh ke si penjaga teh. Biarinlah sama saya, cina dibangun dulu jalan, dibenerin dulu jalan yang longsor itu. Nah si Akang guide itu naik duluan. Habis naik duluan mungkin bikin jalan dan segalanya. Alhamdulillah kita bisa lewat jalan yang longsor itu. Nah, terima kasih juga buat si Akang PGPI yang udah membuat jalan buat saya waktu itu. Habis itu saya ngecamp di salah satu adalah yang datar. Tempat ngecamp tempat ngecamp lah, campground datar. Habis itu ngedirin tenda sekitar tengah malam menuju subuh. Tengah malam menuju subuh ya biasalah namanya orang-orang lagi ngecamp, ada begadang. Terus ngobrol-ngobrol ngopi. Nah, kebetulan waktu itu tidak ada tenda lain selain tenda kita. Jadi kita di Gunung Puntang cuma berlima udah. Pas malam itu hujan, gerimis mengundang. Hujan nggak dirinci, gerimis. Nah, pas gerimis itu pernah nggak lu lagi ngobrol tiba-tiba ada momen hening, tiba-tiba hening gitu. Padahal lagi asik ngobrol langsung tiba-tiba jep gitu ada hening. Nah pas kita lagi ngobrol terus jep hening, itu terdengar seperti suara frekuensi radio yang butut gitu. Berdengung-dengung, gemuruh, kayak gitulah. Nah itulah kejadian yang pernah gue alamin waktu gue ke Gunung Puntang. Padahal kalau menurut logika kan yang tersier cuma tinggal puing-puing dan alat teknologi. Yang tersier cuma itu, tapi suara radio itu masih terdengar. Ya mungkin kawan-kawan yang lain pernah juga ada yang mengalami paranormal experience di sekitaran Gunung Puntang dan sekitarnya. Nah, tidak jauh dari area campground terus stasiun telegraf itu ada yang dinamakan Curug Siliwangi. Yang konon katanya itu tempat yang paling angker. Ya, dan konon itu juga dipakai buat apa? Menyimpan sesajen dan segalanya warga sekitar. Pesugihan lah. Ya nggak tahu juga. Sama model. Sama kayak gitu. Oh iya, dan ini juga Pak, gue pernah dengar bahwa di dalam gua itu di Goa Belanda yang penunggunya itu adalah sosok ular di sana. Memang kayak kadut. Bukan ular. Nah kebetulan teman gua nih yang pernah mungkin ngecamp di sana dan ada juga biasalah kalau orang lagi ngecamp atau lagi sama teman-teman dokumentasi video-video. Oh iya. Nah pas itu kebetulan tertangkap suara menggeram. Pas waktu itu teh. Kumaha laki? Ya dominannya sih laki-laki menggeram seram. Kamu itu? Sini juga ngomong. Nah setelah kita bahas-bahas tadi ini, kesimpulan apa yang bisa lu dapat nih Pak?
Jangan main ke gunung. Anjir, aing suka gunung euy. Sia anjing mana di dicoba. Amit-amit anjing. Di pawel. Baguna. Nah, kalau buat teman-teman ya kesimpulan yang bisa saya dapat, jika kalian berkunjung ke suatu tempat apapun itu, enggak gunung, enggak pantai, enggak rumah, apapun itu, jika kalian yang namanya bertamu, haruslah kalian sesopan mungkin, jangan sompral, dan apapun segala harus permisi. Karena kita di dunia ini hidup tidak sendirian. Kita berdampingan dengan mereka. Bahkan kalian mau nonton ini, di samping kalian lihat ada apa. Mungkin sekian pembahasan kali ini bersama gua dan Jabab. Jangan lewatkan video kami selanjutnya, tentunya ya di channel Cerita di Luar Nalar. Jika kalian tidak mau ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.